ada kejadian yang kalian kejar-kejaran, muter-muterin itu, terus kakinya sampai sakit. Terus tiba-tiba udah kita dengar kabarnya hamil. Malam ke-7 langsung hajar. Jadi ketagihan nggak? Ketagihan sih. Bani ada rencana poligami nggak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah. Layaknya tahu diri, Pak. Bani sering minta jatah sama Disa hampir setiap hari. Di Lano Filter kali ini kedatangan selebgram yang viral, dulu sempat sahabatan kemudian menikah dan sekarang membawa kabar bahagia. Kita sambut Disa dan Bani. Selamat datang. Wow, super duper happy. Jadi pada waktu itu kan kita ketemu itu pas masih awal-awal nikah, masih canggung-canggung banget. Sekarang sudah hamil 5 bulan ya? Iya. Sudah udah masuk 21. Udah masuk ke 21. Gimana perasaannya sudah hamil, menjadi ibu hamil ini? Masih kayak nggak nyangka aja tiba-tiba udah hamil gitu kan. Karena kan aku nggak expect. Waktu yang test pack itu kan nggak yang direncanain gitu loh. Awalnya itu kan yang hamil duluan tuh kan kakakku. Terus happy-happy tuh, seneng banget gitu kan. Terus tiba-tiba, Disa kamu test pack juga dong, kencing-kencingin, bercandaan doang. Makanya nggak ada video yang first reaction atau apa gitu. Terus ya udah aku kencing aja tuh, iseng, nggak taunya negatif. Negatif. Positif dong. Nggak taunya positif. Jadi kayak wah kaget banget. Jadi memang nggak expect kalau akan hamil secepat itu ya. Jadi nikah 1 bulan terus bulan depannya udah ngisi ya? Iya. Iya kan 1 bulan pernikahannya. Bener. Wah jos loh. Yes. Jos loh. Keren luar biasa. Jadi kan kamu sempat ngomong tuh sama aku dulu. Pas malam pertama itu super duper canggung sampai ada kejadian Malam yang. ke-7. Sampai ada malam pertama. Ada kejadian yang kalian kejar-kejaran, muter-muterin itu, terus kakinya sampai sakit. Terus tiba-tiba udah kita dengar kabarnya hamil. Gimana nih cara Disa dibujuk sama Bani sampai itu hari ke-7 berarti? Mulai luluhnya di kapan? Ya itu. Atau terjadi begitu saja? Iya. Malu ya, canggung. Jadi ya udah mengalir gitu aja, lama-lama kamu luluh gitu ya. Lama-lama luluh. Malam ke-7 langsung hajar. Kenapa harus butuh waktu 7 hari? Ya kan keluarga masih pada di rumah Kak, saudara-saudara. Terus aku juga kan lagi datang bulan saat itu. Sama, pas aku nikah juga pas itu lagi datang bulan. Terus kayak panik nggak sih banyak orang di situ yang emang nungguin depan kamar. Ya kan kayak udah belum sih? Iya, ada tahu videonya yang kayak ayo kalian berdua masuk kamar gitu. Ada yang orang keluarga-keluargaku yang pada berdatangan itu. Terus kamu kayak apaan sih, bisa kalian pulang aja nggak gitu? Atau kan kamu mereka dari Sumatera Kak, terus di Jogja tuh ya agak lumayan lama lah, semingguan gitu. Jadi kamu kurang bisa menikmati ya kalau dipantau terus ya? Ya, aku merasa terbantu sih. Terbantu karena? Ya bebas dari dia. Oh gitu. Kok kayak kamu selalu menjauh dari dia loh, tapi sayang juga kan? Semakin cinta nggak setelah hamil ini sama suami? Dia perhatian banget sih. Masakin aku terus motongin buah juga, vitamin gitu. Jadi act of service banget. Iya, alhamdulillah. Terus juga yang dia punya hobi baru juga, sering banget masakin aku donat. Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba pengen aja tuh bikinin dia donat. Atau karena itu cuma yang kamu bisa? Donat doang, maksudnya ganti-ganti kebanyakan resep kan pusing ya. Terus kemarin itu Kak, dia buatin aku, kamu tebak aku buatin apa? Kata dia kan, terus aku bilang, kamu masakin donat ya? Aku bilang kan, enggak salah kata dia. Nasi goreng, ayam bakar kata aku kan, bukan salah. Terus apa? Donat pisang coklat. Sama aja gak sih? Iya, cuma beda varian. Mungkin besok donat Nutella, jadi cuma beda selai aja. Terus tau gak, pisangnya tuh yang toppingnya tuh terpisah gitu. Pisang, coklat, donat. Jadi kita makannya tuh donat dulu, pisang, baru coklat. Memang ini. Jadi kamu baru bisa bikin resep donat? Iya, aku lagi belajar bikin resep donat, aku cobain bikinin dia. Makanya dia ngasah-ngasah terus, yang dikasih ya donat-donat terus. Apa yang paling sering kamu kasih selain donat? Donat aja sih. Resep-resep masakan lainnya yang baru kamu donat. bisa apa? Oh baru donat. Oh kirain banyak loh, udah ayam bakar, nasi goreng yang tadi disebutin. Oke.
Pas aku mau tanya ini. Pas setelah lulus, sekarang sudah menjadi suami istri. Kemudian sudah sering lah ya, Iya. Berduaan, udah nggak canggung lagi. Jadi ketagihan nggak? Ketagihan sih sama donatnya. Sama pisangnya juga enak, pisang donatnya. Betul. Pisang coklat, donat. Kan tadi dibuatin donat pisang coklat. Iya, memang banyak kode di sini ya teman-teman semuanya. Jadi semenjak hamil udah mulai ngerasain yang kayak biasanya orang-orang bilang mual, terus pusing gitu nggak? Iya, itu aku ngerasain banget sampai yang berat badanku tuh turun. Sampai aku tuh kayak diprogramin buat naik berat badan gitu. Berarti Tapi itu di muntah-muntah? TM1 sih, Kak. Kalau udah di TM2 ini udah lumayan, udah Stabil ya? Stabil, Udah nggak mual-mual lagi? Terus juga yang ngidam-ngidam, tau nggak, Kak? Iya. Ngidam-ngidam selama hamil itu malah dia. Nah itu aku pernah dengar tuh kayak gitu. Kamu ngidam apa? Aku ngidam sesuatu kayak aku yang lebih banyak makan gitu loh. Oh. Jadi pengen beli ini, beli itu, beli cilok. Malam-malam beli tiba-tiba durian. pengen duren. Bayangin coba. Akhirnya Harusnya kan kesampaian aku nggak? ya. Iya. Tapi malah dia. Terus kayak kok kamu sih malah pengen banyak mau selama aku yang hamil? Nggak tahu, kata dia. Dia pengen duren, pengen cilok. Yang paling aneh tau nggak apa? Apa coba? Aku kasih tahu. Masuk jok motor. Nggak, ada yang lebih aneh. Loh, padahal masuk jok motor aja udah aneh loh. Ada yang lebih aneh. Dia pengen megang kepala bapak-bapak botak. Jadi aku harus pergi ke tempat bapaknya dia. Karena bapak dia kan botak. Pak, boleh nggak ini Rido mau sisirin bapak nih? Ya kan bapak nggak ada rambut. Enggak, itu kan masih ada sisa bulu-bulunya dikit. Biar bisa keelus ya. Iya, Kan nggak mungkin kita bilang iya boleh nggak elus. mungkin kan. Terus ya udah disisirin rambut bapaknya itu, walaupun nggak ada rambut, cuman bulu-bulu geli-geli doang gitu kan. Terus kayak, aduh Pak, kayak ada apa ini, kayak ada kutu gitu. Biar Kayak ada bisa ini. keelus ya. Terus dia ngelus-ngelus. Itu beneran kayak gitu. Memang ada rasa kayak, aduh pengen deh ngelus Iya, bapak-bapak tiba-tiba botak kayak gitu. pengen aja. Ya ini kayaknya seru deh, soalnya aku belum sempat ceritain sih di kontenku. Nanti bakal aku ceritain sih, tungguin ya. Kenapa? Di next cerita. Kenapa gitu ya? Jadi aneh. aku sempat dengar memang penelitian katanya kalau misalnya suami istri yang istrinya sedang mengandung, suami itu kayak merasakan hal serupa secara psikologis gitu. Jadi dia tuh juga ada bawaan pengen-pengen Iya. ngidam-ngidam Oh, emang ada? sesuatu. Emang ada kayak gitu. Aku sempat nanya ke followers tuh Kak, kayak ini beneran nggak sih apa Bani doang nih yang ini gitu Yang kan, begitu. pengen banyak mau gitu, terus mengatasnamakan ini. Terus aku baca komenan followersku, ada kok suamiku juga gitu, Terus Kak Dilan bilang kayak gini Iya, barusan. secara psikologis itu bagian dari dia merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan Oh, gitu. Katanya sih begitu. Nah, cuma apakah kamu merasakan juga pengen ngelus bapak-bapak botak? Enggak. Jadi kamunya malah nggak ngidam-ngidam apa-apa, Mbak? Iya, ada sih beberapa kayak pengen makan ini, cuman nggak yang kayak harus Keturutan. makan, harus keturutan tuh enggak. Kalau dia beda, malam tuh juga dia langsung cari Duren. Akhirnya kesampaian yang duren itu. sampean. Ya Allah, kalau enggak ini ya takut anaknya ngeces ya. Bener. Atau kamu jadi nggak bisa tidur atau apa kayak nggak tenang gitu ya kalau nggak kesampaian. Kita malam-malam cari durian. Iya. Lagi hamil seperti ini lagi romantisnya, lagi saling satu sama lain kayak mengenal satu sama lain lebih dekat. Aku jujur aja berdebar-debarnya itu jujur malah setelah nikah ini Kak. Karena apa tuh? Kayak misal nih dia bilang kayak aku boleh pegang tangan kamu nggak? Nah itu aku deg-degan. Aku tuh baru yang kayak ngerasain deg-degannya itu justru malah setelah nikah ini. Deg-degan seperti cinta lah. Iya, yang kayak lagi bener-bener butterfly cinta nih. eranya itu ya jujur malah setelah nikah ini. Setelah hamil Iya gitu ya. gitu kayak oh gini ya rasanya cinta sama Orang. Iya sebelumnya pernah sih cuman kayak sama dia gitu. Jadi butterfly eranya itu justru malah Setelah nikah. Kalau misalnya di awal-awal kehamilan itu kan harus libur dulu ya bercintanya, ya kan? Jadi Bani gimana nih, mana masih pengantin baru? Bani apakah bisa menanggulangi itu semua? Kita kasih jarak aja. Kita kasih jarak, bukan berarti tidak boleh ya. Jadi dia manage-nya juga udah aman ya. Aman. Ini nggak ada masalah. Ada nggak, pernah nggak kamu yang minta duluan? Minta donat mungkin sering kayak minta buatin makanan atau apa. Kalau minta nafkah duluan?
Eh, Nggak pernah? Kamu masih gengsi melakukan iya, itu? iya. Gengsi, Iya. ya tunggu aja gitu ya? Paling minta makanan atau apa gitu, lebih suka itu. Gitu, jadi nggak pernah nih kamu itu. Oke. Bener nih. Ini pertanyaannya sudah tidak keadilan bontot lagi ya. Karena di sini Dilan no filter. Oh iya betul. Semua diceritakan tanpa filter. Oh betul sesuai. Ya kita namanya. berbagi sharing apapun itu sih. Iya. Sebenarnya santai aja, Iya. curhat-curhat aja. Kemarin Disa sempat kontrol berat badannya Disa, katanya belum ideal untuk jadi ibu hamil. Karena kan katanya ada standarnya ya. Itu gimana kelanjutannya akhirnya? Kelanjutannya udah naik sekarang. Jadi sekarang sudah Iya. jadi BB ideal ibu hamil. Benar. Sekarang tuh kemarin aku cek tuh 55 gitu. Dari 52 jadi ke 55. Udah lumayan naik. Seharusnya berapa? Harusnya sih ya harus ada kenaikan aja per Oh bulannya gitu. Kak. Aku pikir kayak di trimester ini harus berapa BB-nya gitu. Tapi ini sih apa namanya dari berat badan bayi, berat badan itunya udah sesuai kemarin waktu USG. Alhamdulillah. Itu yang penting sih, BB idealnya si baby kan. Nah di kamu sejauh ini udah naik berapa kilo? 55 terakhir. Udah- Kalau udah sekarang naik nggak berapa? cek lagi. Dari 52 ke 55. Baru naik 3 3 kilo. kiloan, iya. Baru naik 3 kilo itu ya. Oh oke. Berarti kamu kayaknya tipe yang nggak gampang melar. Kamu sendiri suka badanmu yang kurus atau agak berisi? Aku ya kalau untuk hamil atau Kamunya aja kalau aku sebagai Disa. Sukanya kalau yang aku mana? sih sukanya ya yang kayak nggak terlalu gemuk tapi nggak terlalu Ideal kurus. aja. Ideal gitu ya. aja. Karena ada beberapa cewek yang memang dia suka badannya dia tuh lebih kurus. Ada beberapa cewek yang suka badan dia tuh lebih semok berisi gitu. Kalau aku sih ini aja di tengah-tengahnya. Ideal aja ya. Jadi nggak yang Nggak kurus kegemukan tulang tapi nggak banget. kekurusan. Benar. Kalau Kayak yang di depanku inilah. aduh. Jadi udah tahu belum kalau ini babynya cowok atau cewek? Udah tahu. Udah tahu, Iya. tapi belum dikasih tahu. Belum. Belum dikasih tahu. Pengennya apa yang pertama duluan? Aku cowok cewek terima. Gas. Gas. Bani juga gitu. Sama kita. Cowok cewek. Nggak ada masalah, mau nggak ada cowok masalah, cewek. Mau cowok mau cewek nggak ada masalah sih. Kalian ada rencana pengen punya anak berapa sih? Kita pengen punya, belum ada ini sih Kak, belum ada obrolan. Sedikasinya aja ya. benar. Kalau Bani sendiri suka anak banyak atau suka anak sedikit tapi berkualitas semua tuh dijaga benar banget kualitasnya. Yang sedikit tapi berkualitas. 2 atau 3 anak itu cukup sih, Oh, menurut gitu. aku. Menurut dia. Kalau Disa sukanya yang banyak? Kalau aku ya sedikasinya aja. Oh, Banyak jadi gas, mau dikit gas. oh kayak gitu lebih fleksibel malah Disa Iya, ya. fleksibel. Ya apalagi kan kamu yang mengandung kan sebenarnya kan lebih berat di ceweknya tuh yang punya keputusan. Gue nggak mau punya anak, mau suami bilang punya anak banyak kalau gue nggak siap gimana gitu kan. Oke. Eh, Kalau anak cewek katanya lebih mirip bapaknya. Kalau anak cowok sebaliknya lebih mirip Ibunya. ibunya. Oh, gitu. Gitu katanya. Kalau kalian lebih pengen mirip anaknya lebih condong kemana pengennya? Atau pengennya yang balance dong 50-50 atau kayak aku pengen bagian matanya mirip si ini, bagian hidungnya mirip si ini. Aku Ada nggak kayak gitu? kalau aku Harapan doa gitu. kalau aku sih pengen yang matanya sipit kayak. Oh gitu. Dan kalian berdua juga sipit by the way. Agak sipit. Terus bibirnya ya kayak dia nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi Soalnya kan kalau bibirku ini tebal. oh kamu nggak suka. Kalau kamu lebih Iya. bisa nggak Kalau sih dia kan yang kayak- tipis tuh bibirnya. gitu. Sama hidungnya mancung. Oh, iya. Semoga terkabul sesuai. Tapi kalau pesek juga nggak apa-apa nak, mama nggak nuntut kok. Ini belum lahir dia udah dikasih. Tapi nggak apa-apa, nanti Itu mau kan doa, gimana. sayang. Ya. Oh iya kita harus ini ya kayak. Iya, kita harus doa baik-baik. Tapi ini aku ngerasa Disa sekarang jadi lebih jaim loh. Oh iya. Kayak lebih banyak benteng-benteng, lebih banyak itu. Padahal aku niatnya mau ngobrol santai aja karena kita udah lama nggak ketemu. Iya, oke. Iya kan, tapi memang apa itu bawaan bayi? Gak tahu ya, aku juga baru ngerasa sekarang sih. Kamu ada perubahan-perubahan yang kamu rasain nggak sih selama kamu hamil?
Ini sih Kak, mungkin lebih kayak ke jaga sikap aja sama suami gitu. Nggak yang serandom dulu gitu kan. Oh Jadi kayak gitu. lebih jaim sama dia. Itu memang Karena kan kalau dulu itu aku nggak jaim-jaim atau apa gitu kan. Terus setelah nikah ini kan ya namanya pasangan kan. Apalagi kan kita butterfly eranya justru malah setelah nikah. Jadi kayak jaga image-nya justru malah setelah nikah. Tapi ya walaupun telat. itu malah bentuk kamu tuh kayak cinta sama dia dengan kamu lebih menjaga ini kamu ya, behave kamu gitu ya. Tapi kalau Bani sendiri lebih suka disayang versi mana nih? Aku jujur lebih suka di yang versi yang Apa petakilan, Apa adanya? apa adanya. Oh, Tapi gitu. sekarang semenjak hamil dia tuh agak jaim gitu. Iya memang aku juga ngerasain, maksudnya kita baru berapa menit ketemu, tapi aku merasakan begitu Lebih gitu. banyak dia. Apa mungkin bawaan bayi ya? Kayak Mungkin bayinya ini tipenya yang kayak apa sih mah? Janganlah gitu. Kayak tapi kayaknya nggak ada nanti ya Kak. Mm-mm. Aku tuh nggak ada yang kayak ini deh tebak-tebakan atau gender reveal apa itu? Gender reveal Ya ya. itu nggak ada deh kayaknya. Uh. Soalnya waktu periksa itu ke dokter itu tuh kayak udah ketebak duluan sama dokternya udah keceplosan duluan. Jadi sekarang udah tahu ininya. Berarti kalian udah nyiapin nama dong kalau udah tahu. Iya. Udah Nyiapin nama Iya. udah nyiapin. dan itu nama gabungan kalian atau nggak ada unsur gabungan kalian? Maksudnya cuma harapan-harapan aja, harapan. Kalau unsur pengennya ada tapi dia nggak mau. Nama Kalau aku belakang. sih pengen ada kayak ininya sih Yanto-yantonya gitu. Hah, yang benar? Enggak apa sih namanya yang disiapin bapakmu itu? Yanto sih. Bapakmu nyiapin apa? Bapakmu Suami apa? aja kaget loh. Ya biar ada unsur-unsur ini apa Cowoknya. Indonesia banget gitu. Oh, paham. Aku paham dan aku juga punya taste yang sama kayak kamu. Aku tuh suka nama orang yang kayak ada Uniknya gitu. Indonesianya banget. Tapi depannya yang modern gitu. Iya, Aku suka yang kayak gitu. Berarti selera kita sama kalau mengenai nama anak ya. Itu menurut aku ada estetika tersendiri. Kamu makanya Yanto-Yanto tuh maksudnya ada yang Indonesia banget tapi depannya modern. Modern. Atau sebaliknya ya belakangnya ada modern. Bapak apa namanya? Jadi tapi ya itu kan nama ya. Nah, tapi kalau untuk yang gender ini kan kita udah tahu ya. Nah, kemarin waktu yang periksa ke dokter itu kan kita kan USG tuh. Nah, aku nggak tahu kalau udah masuk 4 atau 5 itu ternyata udah ini ya apa ketahuan kan jenisnya apa. Terus kata dokternya gini. Nah itu anunya kata dokter ya kan kayak aduh nggak jadi dong gender reveal udah nggak usah drama-dramaan itu loh itu udah kelihatan tuh. Tapi gender reveal itu sebenarnya untuk penonton, untuk audiens. Oh gitu. Bukan Aku buat- kira kayak kita yang udah tahu gitu loh Kak. Iya, biasanya memang ada sih Kita yang belum tahu gitu terus kita kaget juga ikutan kaget pas buka ini kayak dok boleh nggak ini gitu. Iya, itu boleh juga. Cuma kalau misalnya mau cuma seremonial aja, mau ngasih ke audiens, secara kalian juga public figure, kan mungkin banyak yang nungguin. Kalau mau dibikin acara sih nggak ada masalah meskipun kalian udah tahu. Iya. Tuh. Kalau namanya anak itu kan hasil didikan orang tua dan pasti harapan besar orang tua. Cara parentingnya harusnya udah disiapin nih. Kalian mau jadi orang tua yang seperti apa buat si Dede ke depannya. Kalau kalian tim yang menganut gaya parenting yang kayak gimana sih? Kita pengen nganut gaya parenting zaman dulu aja sih Kak. Yang Nggak no. Jadi kayak kalau dia salah ya kita hukum. Aduh. berarti kamu ada punishment, kamu kasih tahu yang benar salah. Benar salah. Kalau dia salah kita ya marahin gitu kan. Kayak pengen apa sih namanya kalau yang kayak VOC. VOC Iya, ya, aku VOC. pengen yang kayak gitu. Tegas tapi ya ini gitu. Tegas tapi ada kasih sayangnya juga. Jadi ada Konsekuensi. Iya, konsekuensi dari apa Reward yang- dan konsekuensi. Jadi kayak dikasih pemahaman juga gitu. Itu udah sempat kita obrolin juga. Kita VOC aja ya, kataku. Aku nggak pengen yang kayak terlalu lembut nanti. Ini tapi ya tetap gaya bahasanya ini. Tapi ya aku pengen ada VOC-nya juga. Benar. Kalau Bani sendiri sepakat dengan itu? Sepakat banget. Karena aku ngelihat anak-anak sekarang tuh kalau dididik secara sekarang agak gimana gitu kan. Agak gimana itu gimana? Ya lebih ke nggak bisa diatur, nggak bisa diomongin.
Intinya semua, tapi pengen kebanyakan. kalau dia melakukan kesalahan kita pasti kasih konsekuensi gitu. Kalau kamu gini, nanti gini ya gitu. Tapi ya tetap kita bakal lembut, nggak yang teriak-teriak. Betul, betul. Panggilannya buat si adik nanti manggil kalian bapak ibu apa? Pengennya kalian mami papi atau ibu bapak atau bunda ayah atau apa? Papa Itu masih mama perdebatan. sih. Oh, papa. Kalau aku pengennya papa mama. Kalau kamu? Kalau aku pengennya dia Pado, Papa Rido. Kalau aku Madis. Mama Disa. Gitu. Oh ya, berarti sebenarnya papa mama juga, cuma panggilan sayangnya Pado Madis. Gitu. Tapi kalau dia Papa Mama. Masih belum sepakat nih, Kak. Nggak ada ayah bunda ya. Kalau aku sih ngelihat kalian tuh vibes-nya ayah bunda. Oh iya, ya? gitu. Kalau aku ngelihatnya, kan kadang tuh pasangan tuh ada vibes-vibesnya kan. Ada yang cocoknya papi, dedi, ada yang cocoknya bapak ibu kayak bersahaja, wibawa gitu kan. Bapak ibu kalau di bayangan aku, bunda ayah penyayang tapi tetap tegas gitu kan. Kalau kalian tetap papa mama. Papa mama kan vibes-nya gaul. Benar. Gaul dan dinamis gitu, kayak ya udah nak ayo gitu. Terus tapi Kalau kalau Haiza apa tuh panggilannya? aku mami sama papa. Mami. Karena besok pasangan aku papi. Papi. Mami berarti ya Mami. Mami. Karena dulu kan sama mantan aku nggak mau aja sih ngulang papa mama lagi. Begitu. Mami. Gitu. Setelah jadi suami istri, dulu Bani berjuang banget. Ada perubahan nggak sekarang Disa? Yang kamu rasakan dari effortnya Bani? Aku ngelihat baru ngerasain kayak oh ternyata dia itu orangnya ini banget ya gitu, effort banget ya. Oh malah baru semakin merasakan cinta. Baru ngerasain apa namanya keeffortan dia, ininya dia, baru melihat bentuk-bentuk cinta kayak gitu deh ya justru malah ya baru-baru ini setelah nikah gitu. Contohnya apa? Dulu aku kemana aja ya kok nggak ini gitu. Kayaknya kamu baru Kalau dulu kan cintanya kayak dianterin apa ya kayak dia misal nih nganterin makan atau apa ya ya udah kayak cuma sebatasnya. Nah sekarang tuh kayak giliran dia buatin makan kalau pagi atau tiba-tiba udah ada makanan tuh aku langsung kayak ih kok dia effort banget ya gitu. Baru ngerasainnya itu sekarang kayak ini. Kamu baru ngerasa cintanya sekarang kah? Cinta yang dalam sedalam-dalamnya ya. Tapi kamu sendiri Bani ngerasain perbedaan effort nggak? Kamu lebih ngasih effort atau kayak justru lebih santai aja lah orang dia juga udah punya gue? Enggak, aku lebih kayak aku harus lebih effort, lebih ngelakuin sebisa aku ke dia. Tapi kamu happy nggak sih dia udah mulai notice effort Happy kamu? banget dong. Happy banget ya, makin cinta ya. Makanya aku belajar masak, dia tuh nggak boleh nyapu, nggak boleh beres-beres, semuanya harus aku. Oh gitu, jadi kamu sistemnya yang act of service gitu ya. Bahasa cinta kalian tuh apa? Kalau Disa apa? Kalau aku act of service sama ini bahasa. Oh cinta. Words of affirmation itu. Kalau Bani? Aku lebih ke apa? Physical touch? Physical touch. Udah itu aja. Itu aja. Oh itu aja. Kamu nggak apa-apa kalau nggak dipuji, nggak apa-apa kalau nggak diservis gitu. Kamu yang penting berdekatan aja, ya kan? Yang penting kepegang. Kalau physical touch itu dia bisa memegang fisiknya aja udah senang. Benar. Makanya aku kayak kalau masak dia nggak makan atau nggak puji nggak apa-apa. Yang penting aku sediain buat dia. Aku nyapu beres rumah dia nggak, ya udah itu udah kewajiban aku gitu. Iya. Disa, Bani ini sosok suami yang seperti apa sih? Bani ini sosok suami yang nuntun aku sih Kak. Dia nuntun ngingetin tentang kebaikan-kebaikan gitu. Terus juga kalau dia marah itu ngomongnya itu kayak ngajak bukan kayak marah tapi kayak jangan inilah ya gitu. Kayak diajak deep talk gitu, kayak diajak komunikasi gitu. Terus juga kalau untuk kayak ngasih taunya tuh baik tapi nusuk gitu ya. Maksudnya kayak oh iya ya gue kayak gini gitu ya. Terus juga tapi ada sisi lain dia yang aku kayak wow gitu, kayak kaget pas ngajarin ngaji. Nah itu dia kelihatan galaknya di situ, tegasnya di situ. Baru gitu. di situ cuma kelihatan galaknya ya. Sisanya nggak ada galak-galak ya sebelumnya ya. Iya, karena aku baru ngeliat ini itu kayak
sisi ininya gitu. Tegas lah kalau dia ngajar tentang agama gitu. Iya benar. Jadi kemarin tuh sempat ada video viral ya kalau Bani itu ngajarin ngaji Disa, Benar. kemudian benerin tajwidnya itu lumayan tegas gitu loh. Padahal kita kan taunya Bani ini Iya. sosok suami yang lembut, penyayang kayak gitu. Terus Ternyata yang di aku urusan agama kayak suka gitu, kalau misalkan main ke rumah keluarganya dia atau ke rumahnya mertua gitu. Nah itu kan kita kan iya beda ya Kak vibes-nya antara dulu main sebagai teman sama main sebagai menantu ke rumah keluarga cowok kan. Nah di situ tuh aku ngelihat dia itu tipe suami yang kayak, kok kamu ngedeketin aku terus, kataku kan. Terus kata dia, ya kamu nanti canggung, kata dia. Terus kayak justru dia yang ngebuntutin aku selama kayak di rumah keluarga dia gitu. Padahal kan aku dulunya sering kesana gitu kan main, tapi kata dia, nanti kamu canggung kan sekarang udah jadi menantu di sini, kata dia. Ke kamar mandi ditungguin. Ya Nah, dia Allah, kayak dibuntutin selama di rumah keluarganya dia. Iya. Kamu mau apa, mau minum? Jadi dia penyayang tapi tegas pada porsinya ya. Kalau misalnya Bani melihat Disa sebagai istri yang seperti apa? Dia tuh sekarang lebih ke nurut banget sih sama aku. Oh. Disuruh apa aja mau. Apa contohnya? Yang dulu tuh dia nggak nurut, sekarang kok nurut ya gitu. Disuruh misalkan beres-beres. Dia kan agak mageran tuh. Kalau bangun tidur agak mageran. Disuruh mandi, dia mau. Disuruh beres-beres, bantuin mau. Gimana sih cara kamu nyuruh dia hal-hal yang kayak tegas gitu, kayak yang ayo dong kayak gitu, atau kayak mandilah udah jam berapa, atau kayak gimana sih cara kamu negur dia? Lebih ke misalnya mandi nih, ya udah mandi bareng. Gimana? Yang mandi yang jangan Jadi nanti bukan gitu. cuma nyuruh mandi doang, tapi kayak bareng gitu loh. Oh, ngajarin gitu ya, paham aku. Dan itu cukup bagus sih karena kita sebagai leader di rumah tangga, suami itu memang paling bagus tuh nyontohin. Benar. Iya kan, nyontohin, ngajak Nggak cuma langsung. nyuruh doang. Benar. Pembagian tugas di rumah tuh kayak gimana sih kalian? Misalnya kayak urusan yang bersih-bersih, siapa gitu. Atau gimana sistemnya? Masak, Disa, beres-beres, Bani, atau gimana? Gimana? Kalau selama hamil aku nggak ngasih porsi jatah dia kerja apa enggak. Tapi mau dia. Jadi aku beri kebebasan bagi dia, kayak mau masak apa enggak ya udah. Kalau nggak mau masak kita beli. Kalau nggak lagi malas atau capek ya udah aku yang ngurusin rumah, yang beres-beres. Berarti kamu yang beres-beres? Benar. Wah, kamu juga masak? Lagi belajar. Tapi lebih kalau- seringnya pesan online. Kalau misalnya lagi capek, kalian berdua capek masak, ya beli gitu Beli. ya. Apa pekerjaan kamu nggak terbengkalai? Enggak. Alhamdulillah kayak lebih bisa ngatur waktu aja sih. Karena kerjanya dari rumah juga kan? Bener, kita dari rumah semua. Iya, karena kalian juga content creator ya. Dua-duanya juga kan kerjanya bisa dari rumah atau dari mana aja ya. Jadi manage waktunya juga Lebih mudah. enak Enak. gitu ya. Bani ini ternyata seorang penghafal Al-Quran. Luar biasa, keren banget. Ya kan? Benar ya Bani ya? Benar. Sampai sekarang masih hafal? Enggak semua, karena kan kita enggak di Al-Quran terus, kayak dunia kita udah beda tuh. Udah di konten, jadi pembagian waktu di sana tuh agak kurang. Jadi dulu itu lulusan pesantren apa gimana sih? Pesantren. Aku SMA-nya pesantren. Jadi di sana gimana caranya supaya bisa hafal sebanyak itu, justru luar biasa loh. Sistemnya tuh apa Di tuh? program. Kita di program sehari itu bisa Hafal selembar gitu. lembar sampai bertahap. Terus aku ikut karantina juga. Jadi sebulan 30 juz. Nggak cuma ngafal tapi baca juga. Jadi sehari ngafal sejuz, bacanya 10 juz. Oh gitu, jadi dibaca berulang-ulang, terus dihafalin Ngafal satu cuma juz. 1 juz, bacanya 10 juz. Itu dalam 1 bulan karantinanya? 1 bulan. Dan bisa hafal ya? Alhamdulillah. Luar biasa otak manusia kalau di press bisa ya? Bisa sebenarnya. Keren banget kan kalau misalnya hafal 30 juz tuh punya privilege bisa masuk ke Iya. jurusan-jurusan kedokteran sekalipun itu kan ada kan yang kayak gitu. beasiswa biasanya. Benar, karena dia otaknya tuh udah terlatih untuk menghafal hal-hal yang sulit gitu.
Kalau soal nafkah, kalian menganut uang istri punya istri, uang suami punya istri, atau kalian masing-masing? Kamu dulu. Kalau Kok aku kamu dulu? Ini aku kan dulu. rumah tangga kalian. Oke. Kalau Maksudnya kita itu uang kita bersama gitu. Uang dia, uang aku, uang dia. Gitu. Apalagi kan kita kerjanya bareng-bareng. Jadi kalau dia dapat endorsan, masuknya ke aku. Kalau aku dapat endorsan ya bareng-bareng. Tapi rekeningnya satu gitu ya? Rekeningnya iya satu. Jadi ini juga bisa dijadikan, barangkali bisa dijadikan apa ya, contoh buat anak-anak muda sekarang juga kan pengen tahu gimana sih manajemen bener. keuangan rumah tangga. Kalau kalian sistemnya digabung aja, yaudah itu uang milik bersama gitu ya, atau juga ngerjainnya bareng-bareng. Berarti Bani jadi ikut ngonten juga ya sama Disa ya? Dulu itu kan dia yang manajerin aku kan Kak, apa namanya sebelumnya. Terus baru-baru ini kan kita manajer baru tuh. Nah akhirnya karena pekerjaan dia udah ke-handle sama manajer baru kita, nah sekarang dia udah mulai terima-terima endorsan juga. Kalau dulu itu kan kayak baru 1, 2, 3 gitu kan sebulan. Nah kalau sekarang tuh ya udah yang kayak bisa nerima job banyak karena space waktunya itu ya banyak gitu, nggak sesempit dulu waktu sesibuk ngurusin aku. Iya, jadi dulu itu Bani itu malah manajernya Disa ya. Sekarang jadi apa namanya, dua-duanya talent terus masuk ke manajemen baru. Oh, nice. Kemarin ada postingan kayak gini dari Bani. Bilang tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa, takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa milik kita. Gimana Disa melihat Bani yang Masya Allah agamanya kuat banget? Aku ya dulu sebagai temen Masya Allah ya seneng aja gitu, kayak melihat kayak wah dia keren gitu, agamanya bagus gitu. Sebagai seorang ini kan kita kayak ya seneng gitu temen kita agamanya bagus ini gitu. Sekarang Cuman dia aku suami kamu, iya. kamu juga makin seneng. Iya aku seneng alhamdulillah gitu. Ada pressure nggak sih kalau misalnya suami tuh ngerti agama kayak, aduh nanti gue harus gini-gini Iya, gitu. iya, iya. Ada pressure kayak gitu nggak? Enggak sih, aku justru malah kayak legowo. Aku kan sebelum nikah kan dia udah tahu ya, aduh aku tajwidnya masih kurang loh, kamu nggak apa-apa, keluarga kamu kan ustadz tuh di Jogja segala macam ini, ya nggak apa-apa nanti kamu belajar gitu. Ya udah gitu, belajar bareng. Jadi kamu pun siap dibimbing ya? Aku siap dibimbing. Malah yang ada kan yang video konten-konten terbaruku di TikTok tuh Kak, nah itu kan ya nggak apa-apa. Followersku ngelihat Disa yang kayak wah tajwidnya masih belajar, yang penting aku ada kemauan mau belajar sama dia gitu. Betul. Kalau Bani sendiri melihat Disa yang seperti ini, ngelihatnya dia sosok istri yang mungkin kurang agamanya atau dia orang yang terbuka kok, dia mau diajarin, atau gimana sih kamu nanggepin Disa yang seperti ini? Dia nurut banget. Jadi kalau misalkan aku ngajar ngaji, mau ajarin, Juga mau ya. mau diajarin wudhu lagi, sholatnya mau aku perbaikin lagi, gerak-geraknya mungkin ada yang salah. Oh Ya, sampai terbuka. sedetail itu ya? Kamu memang benar-benar mau nyetak dia jadi istri solehah gitu ya? Biar nanti anak kita juga punya ibu yang berkualitas. Iya, Masya Allah. Amin. Ini kan kalian berarti udah jalan 6 bulan pernikahan ya? Iya dari Iya. bulan 1 kan ya. Iya, 1 hamil, sekarang isi udah 5 bulan kan, berarti kan 6 bulan menikah ya. Udah ada masalah-masalah belum sih di pernikahan? Mungkin ini kali ya kayak makanan. Jadi kayak aku itu kan tipikal yang kayak suka ini makan itu. Nah kadang tuh kayak makan daging tuh kayak suka nakal gitu kan, kayak ini udah matang belum ya. Nah itu dia yang meriksain, ini benar aku cek dulu ini udah matang apa belum dagingnya gitu. Kadang aku perlu diingetin sama dia juga. Terus yang kedua kayak makan ramen gitu atau mie, itu kan aku suka banget Kak. Mie segala macam. Nah itu aku perlu diingetin dia dulu untuk stop, ngurangin. Nah kadang kayak ini kamu kasihan dong sama ini gitu, makan mie-nya di stop. Kamu ngerokok nggak Bani? Enggak. Oke, jadi aman sih ya. Aman. Biasanya Jadi, kan iya. rokok asapnya itu. Enggak, dia nggak ngerokok. Jadi kadang kan aku kayak aduh aku pengen banget. Itu jadi kayak kadang jadi kayak perselisihan gitu loh.
perkara makanan nggak boleh ya makan ini gitu. Aku pengen. Sebatas itu sejauh ini. Baru sejauh itu ya simple karena masalah makanan, karena itu juga untuk anak. Seru banget ya ngobrol sama pasangan satu ini di Dilan No Filter. Tapi memang paling cocok kita kalau Dilan No Filter snacknya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Pas banget Dilan Matcha. Namanya sama-sama Dilan tuh. Betul. Jadi ini punya aku ya. Buat teman-teman semuanya, aku mau ngasih tahu nih, kalau kamu lapar, bingung nyari snack yang satset, anti ribet, ini pasti bisa jadi solusi. Apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini salah satu varian dari Dilan Matcha series dan udah pasti banget ya bisa jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana. Tuh lihat dalamnya hijau matcha, wangi banget. Makan dulu, nyenek dulu. Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin rindu. Selain rasanya yang enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen ngemil yang satset, anti ribet. Jadi jangan lupa ya buat teman-teman di stok di mobil, di tas, di mana aja pokoknya. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Bisa ada kepengenan nanti apa tuh kan kita ada baby traveling atau apa ya yang kayak pas lagi hamil terus keluar negeri. Baby Moon. Baby Moon. Kalian ada nggak plan itu? Pengen. Kemana? Aku pengen yang ini sih, Jepang. Oh, kamu suka Jepang ya? Kalau Bani ada kepengenan kemana? Kemana istri kita gas. Iya, tapi kamu ada keinginan dong. Aku juga Jepang sayang. Oh, Ya udah sama. Jadi ke Jepang ya. Ke Jepang. Kalau ke Jepang, kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang, paling aman kita kemana-mana pakai bahasa Inggris. Nah, jadi paling aman kita kemana-mana harus siap sedia bahasa Inggris. Kalau kamu mau belajar bahasa Inggris atau upgrade bahasa Inggris kamu, ada nih tempat kursus bahasa Inggris namanya English is Easy. Kamu bisa pede ngomong bahasa Inggris cuma dalam waktu 3 bulan. Kalau masih belum pede, ada garansi dapat kelas lanjutan gratis. Metodenya simple, nggak ribet, pakai grammar. Kamu bisa coba demo gratis di englishiseasy.com. Daftar setelah demo akan ada diskon 20%. Promo berlaku dari tanggal 18 Mei sampai 21 Juni, jadi buruan gabung sekarang. Jadi selama nikah belum ada kejadian yang sampai kayak perang-perang gitu, belum ada ya? Insya Allah semuanya terkendali, aman, masih cuma masalah-masalah sepele terkait makanan. Adem ayem banget hubungan kalian, mungkin karena juga kepala keluarganya ngerti agama, istrinya juga mau dibimbing, jadi kalian tuh saling mengisi. Pernah nggak sih Bani kamu kecewa sama Disa selama menikah ini? Mungkin memang tidak diungkapkan dengan menggebu-gebu. Cuma ya namanya kita hubungan sesama manusia pasti ada nggak pasnya atau kecewanya. Pernah nggak sih kamu ngerasain kayak gitu? Kecewa berat tuh nggak ada. Tapi kayak kalau dia lagi malas aja ya pasti kayak dongkol. Agak-agak sebel kayak, ya kenapa sih bikin nggak mood gitu ya. Tapi Disa ini termasuk perempuan yang mood booster nggak? Sekarang Mood booster, mood swing. Sorry, mirip, ngerti nggak? Paham nggak? Ada mood booster, mood swing jauh banget. Oke. Tapi dia termasuk perempuan yang mood swing nggak? ya selama kehamilan agak tuh. Jadi perubahannya rada jaim, rada mood swing. Contohnya apa nih? Kayak pagi masih sumringah, siang-siang kok udah diem, ya kan? Iya, Malam tiba-tiba ngambek. di mobil kok tiba-tiba cemberut. Kamu kenapa sayang kok cemberut? Kayak, aku ada salah apa nih? Enggak, capek aja. Gitu. Tapi kamu ngerasa lebih capek nggak badannya? Iya, gampang capek. Gampang capek, gampang ngantuk nggak? Iya. Aku ngerasa dulu gampang Iya, ngantuk. aku juga ngerasa gampang ngantuk, gampang capek. Terus pinggul nih, gampang sakit juga. Terus lebih sensitif. Kalau aku dulu apa-apa nangis. Padahal aku tuh termasuk cewek yang jarang nangis. Tapi pas hamil Iya. itu jadi nangis. Tapi aku nggak tahu ya itu terjadi di semua ibu atau enggak. Sensitifnya itu ya kayak kamu nggak boleh makan ini ya, karena kan kadang dia nurutin kata dokter kan nggak boleh ini. Nah itu kayak ya padahal kan aku pengen. Akhirnya gitu. nangis gitu. Tapi pernah nggak nangis karena masalah-masalah sepele yang seharusnya nggak perlu nangis sih. Tapi kenapa gue nangis ya gitu kalau pas hamil? Belum pernah. Jadi masih pada mode ini banget lah ya. Mode yang biasa-biasa aja.
gitu. Kamu sendiri melihat perjuangan suami, banyak yang dia kasih ke kamu, banyak yang kamu di luar ekspektasi kamu. Pernah nggak sih kecewa sama Bani? Mungkin hal-hal yang sepele, yang kayak tadi tuh, mungkin dia pernah tiba-tiba ngediemin kamu, silent treatment atau gimana? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum. Kalau Bani itu tipe marahnya yang kayak gimana sih? Dia tipe yang kalau marah itu diem dulu, habis itu kalau udah tenang baru nanti dikomunikasiin bareng-bareng. Tanpa perlu kamu yang approach duluan. Iya. Dia yang akan mendekat ke kamu. Gitu. Jadi kamu kalau dia diem, ya udah kamu juga diem. Atau Kayak tipe yang nenangin diri dulu, habis itu udah adem nih, dia ngelihat aku juga udah adem, nanti sama dia diajak komunikasi gitu. Kalau Disa ngambeknya gimana? Atau marahnya gimana kalau dia marah? Kalau marah dia langsung ngomong. Oh, langsung ngomong. Nggak ada ngeredam-ngeredam Nggak ada. gitu Kalau ya? nggak suka dia ngomong. Dan kamu oke juga dengan Aku itu. terima. Aku pernah ada baca nih kalau Disa itu ada trauma dengan orang tua, ya kan, kegagalan orang tua mungkin. Itu nyebabin kamu jadi takut nggak sih untuk pernikahan ini, takut mengalami kegagalan yang sama kayak gitu? Takut iya, pasti. Cuman kalau yang sampai trauma sampai ini enggak sih, Kak. Aku legowo aja karena menurutku manusia itu kan dinamis, dia bisa berubah kapan aja. Jadi aku nggak yang kayak terlalu berekspektasi tinggi. Berlarut-larut dengan itu ya. Jadi kayak apa yang udah pernah aku alamin dulu itu justru malah jadi penguat untuk aku sekarang gitu. Nice. Jadi aku nggak yang kayak terlalu ini banget gitu. Ada ketakutan ya pasti, cuman ya aku yakin pasti masih bisa ngehandle itu sih. Selagi kita masih cinta sama diri sendiri gitu kayak. Karena kemarin aku dengar tuh beritanya kamu sempat kabur dari rumah pas yang tahu perpisahan orang tua. Oh, oke. Kabur dari rumahnya itu bukan yang kayak pergi atau melarikan diri itu enggak. Masih ada lanjutannya itu. Itu aku pergi ke tempat ini, desa gitu. Terus aku tuh ngajar kayak, jadi di tempatku itu Kak ada kayak, ini kan desa tuh. Nah, terus aku tuh cari tempat yang bisa nenangin diriku gitu. Nah, ketemulah aku sama satu sekolah yang dia tuh gubuk. Dulu tuh namanya Mardotilah. Dia tuh kayak apa ya, bisa dibilang sekolah tapi yang masih kayak agak ketinggalan gitu. Jadi ibarat gedungnya itu masih papan, masih ini, kayak masih ya belum selayak kayak kita pada ininya lah. Nah terus aku datang ke sana. Nah niatku datang ke sana itu bukan untuk kayak kasihan atau apa, tapi kita itu sama-sama kayak bangun rasa ini kemanusiaan bareng-bareng kayak. Jadi kamu ngajar di sana? Lebih kayak ke main bareng, terus kita cerita-cerita bareng gitu, keluh kesahnya itu di sana gitu. Nah nemu tempat itu pun kan saat aku lagi sedih itu. Nah terus karena aku nyaman di sana, terus jadilah kayak rutinitas seminggu. Aku kalau seminggu itu sekali, nanti sebulan tuh bisa 3-4 kali datang ke sana untuk kayak kita tuh ngomongin cita-cita bareng, apa aja yang mau kita lakuin gitu. Kamu malah ketemu komunitas baru ya, yang bisa jadi stress release kamu. Dan aku juga seneng gitu dengan kehadiranku di sana, mereka jadi kayak merasa termotivasi. Oh ternyata kita masih bisa gapai cita-cita loh walaupun keterbatasan ekonomi atau apa gitu. Jadi di sana anak-anak kecil atau gimana? Anak kecil. Anak-anak kecil dan kamu sharing dengan mereka atau ada guru-guru lain yang seusia kamu? Ada guru-gurunya ada. Kamu jadi guru tambahan di situ. Iya, guru tambahan lah. Jadi larinya ke arah sana gitu. Jadi pulangnya tinggalnya tetap balik ke rumah. Balik ke rumah. Justru malah itu yang menjadi pelarian untuk yang paling positif. Ke hal positif karena dulu aku mikirnya kalau misalkan aku melakukan hal yang negatif, ya itu nggak bakal berdampak apa-apa buat aku. Justru malah ya kita malah jadi kayak merembet makin kemana-mana. Gelap gitu kan, mending larinya ke sana gitu. Yang membuat kita bisa jadi bikin kita jadi lebih maju lagi gitu. Benar. Bani sendiri tahu nggak pada saat
dia lagi ngalamin apa ya, breakdown mental mungkin setelah tahu bapak ibunya berpisah, tahu tentang itu? Oh itu belum tahu dulu. Oh belum Belum ketemu deket. tuh. Oh itu belum deket. Ya. Jadi kamu menghadapi itu semua sendirian ya. Makanya dia stress release-nya ke sharing Iya. ke orang-orang lain. Benar. Tapi dulu juga ada abangku juga sih waktu momen-momen orang tuaku mau pisah. Jadi abangku di sampingku gitu, yaudah kita dengerin pakai headset aja tuh. Pas orang tua lagi ribut tuh kita headsetan terus ya udah dengerin lagu ini keroncong. Jadi dibawa legowo aja gitu. Mungkin Aku karena sendiri, mungkin karena dari kecil kan udah biasa apa-apa sendiri apa-apa. Jadi kayak nggak yang terlalu ini gampang rapuh atau kayak yuk kita gini aja yuk gitu. Melakukan hal yang kayak di luar ini. kamu berapa bersaudara sih? Aku empat bersaudara. Jadi saling menguatkan lah ya. Karena aku juga pernah berada di posisi Iya. itu. Bapak ibu broken home, jadi tahu banget rasanya seperti apa. Menurut Disa sendiri setelah udah gede, sekarang jadi pribadi yang lebih dewasa, bahkan sekarang jadi calon ibu. Apa sih arti perpisahan buat kamu? Arti perpisahan itu menurutku dari kacamataku perpisahan itu bukan sesuatu yang ini endingnya gitu. Justru dengan adanya perpisahan itu akan ada pintu lain yang lebih baik yang terbuka gitu. Jadi banyak orang yang kayak wah kalau pisah anak bakal sedih ini, enggak juga gitu. Buktinya kita masih bisa maju gitu. Justru itu menjadikan kita pelajaran, jadi kita itu jadi lebih kuat gitu. Kayak ujian, oh ini tuh badai, tapi kita bisa nerjang gitu. Nah makanya aku mengartikan nggak semua perpisahan itu menyedihkan. Ada kok yang perpisahan itu justru malah jadi solusi terbaik untuk keduanya. Gitu. Benar. Di mindsetku tuh dulu gitu. Jadi Nice. ada juga kok yang dari perpisahan itu justru membuat keduanya yang satu malah jadi lebih bahagia, yang satu ada yang ini gitu, menemukan jalan kebahagiaan masing-masing. Karena balik lagi kan manusia itu dinamis, jadi nggak bisa yang berpatokan sama ini. Kadang gitu. Dari pelajaran itu Disa, ada nggak hal yang kamu terapkan di rumah tangga kalian supaya terus menjaga keharmonisan, supaya kalian bareng-bareng terus? Apa yang kamu terapkan dari pelajaran hidup kamu yang berat? Dari legowo sama apa yang udah terjadi, sama nggak lupa buat mencintai diri sendiri. Karena secinta-cintanya kita sama orang, pasti ada potensi untuk ditinggalkan. Jadi kalau misalkan kita amit-amit, aku sama Bani nggak apa atau apa gitu, ya aku masih punya diriku sendiri gitu. Tapi yang sejauh ini yang aku terapin sama Bani sih kepercayaan sih. Jadi kayak Untuk aku menjaga keharmonisan kalian berdua ya. aku percaya sama kamu, kamu percaya sama aku, kita sama-sama pegang kepercayaan. Tapi kalau misal ada titik di mana kamu udah bosen atau pengen cari yang lain, mending ngomong. Kita pisah baik-baik gitu. Karena nggak apa-apa kalau misalkan emang ada saatnya kamu bosan atau pengen cari pelarian. Ngomong aja, nanti kita pisahnya baik-baik gitu. Ya kita nggak usah ngomong pisah. Kita keharmonisan Intinya kita ini menjaga dijalankan dengan kepercayaan ya, saling begitu. percaya. Aku dengar-dengar nih kalian mau buka bisnis laundry Oh iya betul. sama bisnis skincare kalau nggak salah. Iya. Itu benar ya? Benar-benar. Jadi laundry. laundry dulu nih yang mau digarap. Kalau skincare masih planning. Kenapa dari sekian banyak tipe ide usaha kalian memilih laundry? Karena itu kebutuhan sih Kak. Kamu ngelihat peluang di kita, situ masih gede ya? Peluangnya lumayan kayak di mana-mana ada gitu. Ini bentar lagi nih launching. Bentar lagi launching tanggal berapa? Insya Allah 2 bulan. 2 bulan ke depan, 2 bulan 3 bulan ke depan. Namanya? Belum. Oh namanya belum ada. Tapi semua yang ngurus nanti kalian berdua atau kalian hire karyawan? Nanti ada karyawannya. Oh, jadi emang untuk usaha sampingan Iya, aja lah untuk ya. usaha sampingan. Jadi sekarang kan kalian full time content creator sambil punya usaha sampingan. Kalau dulu sebelumnya maaf Bani apa ya pekerjaannya sebelum content creator? Dulu sebelum kenal Disa, aku pernah ngajar. Ngajar. Ngajar tahfidz sih, lebih ke tahfidz. Guru. Karena aku kan di Al-Quran juga kan. Jadi Pesantren. ke guru pesantren. Terus juga di distributor bahan bangunan. Terus ke Lumayan ngerti bahan bangunan, enak tuh nanti bangun rumah. Iya. Karena dia udah Dia yang bagian ininya ngangkat-ngangkat semennya juga dulu. keren.
Karena anak muda jarang ya yang mau kayak gitu. Bener. Terus kamu sempat di bangunan itu sebagai apa? Sebagai bawahan kepala gudang, jadi bagian termasuk Staf angkat gudang ya? ngangkatan, staf gudang. Ngecek kelengkapan dan Nah, lain-lainnya. benar. Terus pernah apa lagi yang Nah, ke baju juga. iya terakhir aku dengar clothingan ya pas yang kita terakhir itu, tapi nggak dilanjutin ya. Nggak dilanjutin. Mungkin belum Tapi nggak jauh-jauh dari baju kalian ya. Laundry sekarang. Laundry. Ya kan nggak jauh-jauh dari baju. Terus lanjut ini manage akunku, kan dia juga manajernya. Manajernya. Abis itu sekarang malah ngonten bareng. Konten barang. Kalian ingat nggak sih konten pertama kalian yang pecah telur sampai viral tuh apa yang bisa menghasilkan uang? Kemudian Kalau- dari situ bisa ngasilin duit gitu. Kalau aku kan memulai konten tuh dari traveling konten. Nah, tapi yang bikin aku dapat uang pertama kali itu dari traveling konten kan 2 tahun. Terus loncat jadi food vlogger lagi, ya influencer kabupaten gitu di Jogja gitu kan. Jadi yang kenal aku ya orang-orang Jogja, jadi food vlogger. Nah, di sana itu aku baru dapat yang kayak sekali endorsean tuh 200.000 gitu. Terus tapi itu kan masih kuliah ya posisinya. Nah, dalam sebulan tuh aku bisa dapat 5 sampai 10 endorsean UMKM gitu. Yang mana Dengan kan budget satu endorsean kan 200.000, tapi kalau dikalkulasiin segitu itu lumayan banyak gitu kan. Nah, terus apalagi cuma kayak seru-seruan Iya, doang ya kan. Saya nggak ada beban gitu kita. iya, terus dari food vlogger itu bertahan selama 2 tahunan, tapi aku orangnya kan suka yang kayak explore Kak, kayak wah ini kayaknya aku cuma sebatas orang Jogja aja nih yang kenal aku gitu kan. Kayaknya aku perlu melakukan hal yang lain gitu, keluar dari zona nyaman sebagai food vlogger Jogja. Akhirnya aku mencoba buat storytelling. Waktu itu posisinya lagi magang-magang kerja tuh di kantor kan. Nah, posisinya juga belum ada motor, naik bus gitu kan. Terus aku mencoba untuk storytelling cerita tentang pengalamanku. Kayak ketinggalan bus, pura-pura bisu, segala macam. Dan dari situ personal brandingku mulai kebentuk Kak. Dari aku cerita-cerita, nah ternyata orang-orang tuh ngikutin dan suka cara ngomong aku. Nah dari situ aku pecah telur. Pecah telur pertama aku tuh konten pura-pura bisu. Itu yang kemudian bisa membawa endorsean. Iya betul. Berarti sekarang nggak mungkin dong 200.000. Sekarang budget endorsean kamu berapa? Ini nggak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa. Di range 25 sampai 30. Amin. UMR Jakarta aja 5 juta, Bray. Dia sekali ngonten 25. Iya kan. Ini yang di depan saya juga pro-nya suhunya guys. Kamu juga udah ini kan, udah ngonten kan? Iya. Nah aku kan dulu jadi traveling konten tuh Kak. Nah aku tuh berkembangnya bareng dia. Waktu jadi dia juga dulu kontennya traveling. Sama food vlogger gitu kan. Jadi akhirnya sekarang kontennya apa? Lebih kemana nih? Bani outfit ya? Outfit bareng juga, daily vlog juga. daily sama- vlog dia. Iya, daily life gitu ya idenya ya. Makanya prosesku selama ngonten juga ya ditemenin juga sama Bani gitu. Yuk main yuk, kan kita kan main ya temenan kan. Nah yuk main yuk gitu kan. Sambil ngonten gitu, ini traveling konten gitu. Jadi ketemunya itu ya juga beraktivitas buat itu. Benar. Tapi jujur Produktif. aku personal brandingnya itu mulai yang kebentuk banget tuh semenjak aku Pura-pura bisu. storytelling, konten storytelling menceritakan pengalaman pribadi itu aku sampai ada di titik dapat follower 1,5 juta itu dari situ. Dari storytelling. Dari storytelling. Terus aku juga nggak expect ya Kak makin naik tuh setelah aku nikah sama Denny gitu. Itu banyak tuh Kak followers baruku yang bermunculan yang dulunya dari ini audiens storytelling sekarang nambah lagi orang-orang jadi lebih suka aku ngonten bareng daily vlog bareng dia gitu. Iya benar, karena rezeki menikah itu kita luar biasa. Benar. Karena kita kan menikah itu ibadah paling panjang ya, apalagi dijalani dengan kegiatan-kegiatan positif tuh pasti rezekinya nggak hilang-hilang, insya Allah, amin ya. amin. Berarti kalian kan sekarang udah di atas rata-rata amin, ya orang Allah. kebanyakan ya. Udah bisa beli apa aja? Udah habis untuk sekarang beli mobil, Tuh beli mobil, alhamdulillah. terus Mau rumah beli rumah. Rumah udah kebeli juga, masih kecil sih. tapi udah kebeli Iya, atau tapi masih KPR? di Jogja kecil. Jogja mahal tanahnya. Belum yang kayak ini kayak
ya yang kayak di pinggir-pinggir sawah gitu loh Kak, yang kayak cuma 2 kamar doang gitu. Tapi untuk pasangan muda, kalian kan masih muda banget. Iya, amin. Itu udah lebih dari Amin, cukup. Cukup sih. Udah di atas rata-rata banget. Terus juga udah bisa bawa keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Terus ini rencana nanti orang tuaku mau umroh juga Ya Allah. bulan Juni. Insya Allah, Orang mulia tuaku sama orang tua dia gitu. Jadi Mulia sekali. Dan itu semua kalian yang biayain. kita semua. Yang biayain berarti pendapatannya benar-benar berkah. Iya, ibaratnya. amin ya Allah. Amin, amin. Bisa masuk berapa endorsan sebulan? Sebulan Bisa ngerjain berapa? 10? bisa 20 bisa. Bisa 20? 20, heeh. 21 bulan? Iya. Bisa lebih. 15 kadang malah lebih. Hah? Produktif banget. Itu baru dari Tapi kan akunnya Disa. ini kan apa yang kayak slot penuh gitu kan, kalau kita maksimalin sih Kak sekarang, apalagi kan sekarang aku udah hamil ya, jadi maksimal 15 sampai 20 aja kalau sekarang. Aja? Terus akun amin. Akun dia juga sekarang kan juga udah lumayan banyak juga endorsannya. Kamu bisa ngerjain berapa kalau per bulan? Kalau yang tanpa Disa atau selalu setiap video kamu harus ada Disanya? Beda. Beda. Beda rate ya? Bisa. Kalian kan satu manajemen kan? Kalau ada aku, Biar nanti kalau ada endorse-nya brand-brand. berapa gitu kan. Kalau dia sendiri endorse-nya berapa, red card-nya berapa gitu. Boleh tahu nggak kalau Bani Kalau berapa? aku sendiri itu di 10. Sep- Kalau bareng Disa, pakai red card-nya Disa. Oh, wow. Gila, kamu bisa ngerjain per bulan berapa endorsan? Berapa aja bisa, tapi kan nggak sebanyak endorsan Disa tuh. Yang di akun Disa lebih banyak. Berapa aja bisa? 10 konten siap? Siap kalau dia. Insya Allah, siap. Oh, oke. Berarti ini bener-bener orangnya ini komitmen gitu loh. Tapi kakak juga kan kalau di ini akun kayak kadang slot penuh gitu kan bulan ini gitu kan akun kakak. Aku karena nggak bisa sanggup ngerjain sebanyak itu sih. Tapi punya maksimal ini kan bulan ini slotnya segini. Iya, kadang memang nggak bisa ya. Kadang memang nggak bisa kekejar jadwalnya. Beb. Oke. Apalagi Makanya sekarang kan udah ini ya apa namanya banyak program. Iya, ini, jadi itu. kalau endorsan mungkin kita iniin ya. TV, main film, wow, keren banget ini. Tapi kamu ada niatan pengen ke situ atau kamu lebih kayak pengen entrepreneur? Aku pengen jadi pembisnis sama influencer sih kak. Oh, jadi semuanya kalau bisa dijalanin kenapa harus milih gitu ya? Ini jujur, ini yang ngomong sama saya ini panutan juga nih, guys. Udah, jangan ke aku dong, jangan ke Juga aku. nih guys, gitu kan. Aku Jangan tuh ke aku ya, pengikut dia nih. Ini dia dasar ya, memang benar-benar dia nggak mau diiniin, dia bentengin gitu. Oke, sekarang aku mau main sama kalian. Oke. Namanya fact or fake. Oke. Jadi ini fakta atau fitnah gitu lah ya. Kita main ya, Disa yang jawab. Fake or fact? Disa katanya pernah dicipok monyet. Apa? Fact. Fakta itu apa? Fakta. Fakta. Fake yang Fake. yang Oh ya, fakta. Oh, fakta. Jadi kamu memang pernah dicipok monyet. Gimana ceritanya? Iya, itu kan waktu itu posisinya lagi naik gunung. Terus ada sekerumpulan monyet. Sebenarnya bukan yang kayak cipokan ciuman gitu, Iya, enggak. maksudnya di ini kayak kan, tiba-tiba dicium. nggak sengaja tepuk gitu, keteplok gitu kan. Terus Tapi nggak disedot sama monyet itu. Kan itu maksudnya di gunung apa yang ini yang kita datang tuh? Api purba. Iya, Gunung Api Purba. oh, iya. Jadi kalau Gunung Kawi agak ngeri. Ya kan? iya, jadi itu posisinya kita mau ke sana, terus tiba-tiba ada segerombolan monyet gitu kan. Nah, ya, namanya panik kan ya Kak ya, ada yang kayak tiba-tiba di depan gitu kan, terus ya udah ketabrak aja, ketabraknya ya nggak sengaja itu. Bibirku sampai ini apa namanya? Kayak melepuh gitu atau? Iya, nggak tahu, kayak sensitif gitu. Enggak, dia kayak ngelopek gitu. Ih. Jadi cuma ketempel kan, tapi nggak kesedot. Enggak yang kayak ya kesedot enggak. Masa kita tempel Enggak, maksudnya si monyet itu kan dia refleks nyedot gitu. Oh, enggak. Cuman yang kayak gini kena doang. giginya enggak? Enggak aman. Itu juga kan posisinya di Gunung Api Purba itu aku sempat juga yang kayak pop di sana gitu. Tapi nggak yang pop di celana ya. Iya. Tapi terus apa hubungannya tadi? Sempat pop Iya, di momen sana. itu berbarengan. Oh, jadi bener-bener double Banyak konyol. kejadian. Oke. Itu bukan di pipi ya kecipoknya. Enggak sih. Memang di bibir. Aku nggak tahu ya, tapi bibirku itu ini Jadi sempat ngelupas. setelah Kejadian itu. ketumbur. Oke. Fake. Jadi aku nggak tahu sih itu bibir atau enggak, yang penting pala ketemu pala tuh gitu. Untungnya nggak dicakar.
Oke, lanjut. Aku kayak mual banget ngebayangin monyet itu ya. Oke. Fake or fact? Bani nekat beli emas 80 gram buat Disa walau cintanya ditolak. Iya. Hah? Fakta. 80 gram. 1 gram 1 juta. 80 juta. Lo duit dari mana? Itu Ya, sebelum nikah kan? Iya, sebelum nikah. Berarti kamu udah kekumpul duit segitu? Iya, kan dulu emas Atau minta masih bokap? 1 jutaan sih 1 gram kan. Iya, sejutaan kan? Dulu 2021-an lah. Berarti 80 nggak kemana dong? Ya kan per bulannya lumayan juga tuh dari kuli bangunan sama ngajar tuh kan lumayan. Oh, 15? Ada 15? Per bulan? Lebih. Enggak. Ya di bawah 10 lah. Jadi tabungan kamu tuh kamu pakai buat Iya. buat beliin dia emas. Aku tabungin di situ. Kan lama juga tuh 2021, 22, 23, 24. Oh, kamu nabungnya dari Oh, lama. emang dari lama. Enggak sekaligus 80 juta gitu, enggak. Jadi tabungan kamu udah Per bulan aku beliin gitu. Oh, sampai kekumpul 80 juta. Oh, gitu. Nggak langsung beli bongkar 80 juta Enggak. gitu. Oh, jadi kamu beliinnya gimana? Per lembar gitu? Iya, Atau perhiasan? enggak, logam mulia. Oh, logam. Dia suka nabung orangnya. Jadi dia kasih ke kamu, Beb ini. Gitu. Dia kasih ke kamu bulan ini gitu. Itu beneran, Dis? Itu beneran. Kok kamu kayak ragu? Enggak beneran. Beneran? Iya, bener. Terus kamu terima aja gitu? Terima Aku lah. merasa kayak koperasi ya, Kak. Kamu nggak bilang? Kalau dikasih ya terima lah, masa enggak? Dia ngomongnya gimana? Ini aku beliin emas gitu. Gitu doang kamu? Iya, aku beliin emas. Buat Enggak, mahar. Buat mahar. Buat mahar. Ya buat mahar dong. Meskipun kamu tahu pada saat itu cintamu ditolak. Iya. Kamu tetap ya udah besok beli lagi gitu. Dia Optimis ngedeketin ibu, keluarga gitu. Nitipnya tapi ke kamu kan emasnya? Iya, ke Disa. Dan orang tua emang sengaja kamu kasih tahu kayak aku tetap nitip loh, nih emasnya tetap aku kasih loh, lihat nggak nih perjuangan aku tetap kayak gitu nggak? Mereka tahu kan kamu Tahu beliin mereka. itu, tahu kan mereka? Mau tahu. Karena kalau nggak tahu rugi dong, harus tahu dong kalau kasih ya kan? Fake or fact? Bani ada rencana poligami nggak? Enggak dong. Nggak ada rencana poligami. Enggak ada. Selingkuh? Enggak dong. Sana ya. Semua orang bebas tanya, semua orang Ya. bebas jawab. Pasti kita tanya ya. No filter. Betul. Oke, jadi nggak ada rencana poligami meskipun itu boleh di agama Islam. Iya. Aku merasa nggak sanggup. Itu kan bagi orang yang sanggup aja. Kamu merasa nggak Nggak sanggup? Dan nggak bakal sanggup. Oh, deh. Kalau dia bilang people change, people dinamis. Mungkin sekarang lo bilang nggak sanggup, besok lo bilang itu kan dulu. Gitu. Bisa nggak? Possible nggak? Kayak gitu. No, possible. Oke. Terakhir, fake or fact? Bani sering minta jatah sama Disa hampir setiap hari. Hah? Disa yang jawab. Enggak. Hah? Enggak. Dia aja deh. Enggak tiap hari, tapi tiap 2 jam sekali. Hah? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Enggak ada bisa jadi. Di sini enggak ada mungkin-mungkin. Fakta atau fitnah? Ya fakta. Fakta! Ya Allah, geragas banget. Tahu geragas nggak? Ditambah lagi dong, bakal selingkuh atau enggak? Ya, oke. Jadi apa namanya? Kamu hampir minta ini tiap hari. Ya tiap hari. Lo tadi bilang manage, lo tadi bilang masih awal-awal. Itu kan awal kehamilan, sekarang udah trimester 2 nggak apa-apa kan. Kebayang banget. Itu kan awal toyang dia bilang gitu kan nanti. Pas minta gimana kayak gitu. Yang gitu. Atau Kan gimana? dianjurin juga supaya lahirnya nanti lancar kan. Itu masih trimester akhir loh, Bos. Nanti kalau udah deket tuh bukaan gitu. tuh baru nanti. Gak apa-apa, kita cicil dari sekarang. Namanya juga suami istri, nggak ada Iya. masalah dong. Oke, terakhir permintaan spesial dari Disa. Mungkinkah seorang Bani selingkuh? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah. Insya Allah enggak. Itu artinya dia tidak sombong gitu. Semua orang bisa berbuat salah kalau misalnya terlalu sombong. Benar, Kan? Jadi dia tidak mau angkuh, tapi bukan berarti itu jawabannya ragu-ragu gitu. Kita nggak mau, ini pasangan lagi baik-baiknya, jangan kita jadi kompor. Iya kan? Bani dan Disa. Kalau misal selingkuh, nanti apa yang Bani lakuin? Tambah lagi, Kak.
Aduh, ini kok pertanyaan ke saya? Namanya pikiran ibu hamil. Oh, iya. Ini lebih ke kamu percaya nggak percaya. Nama ibu hamil itu dia pertama lebih sensitif, kemudian kedua lebih overthinking. Iya, oh iya, Dan betul. pasti ada rasa-rasa keraguan-raguan. betul. Itu pasti ada Iya. ya. Rasa takut ditinggalkan padahal udah ada janin yang dititipkan. Rasa tahu itu tuh pasti ada di semua ibu-ibu, entah dia mengakui atau tidak ya. Betul. Nah, Tapi mungkin- boleh nggak Kak dia jawab dulu? Kalau selingkuh Jadi- apa yang akan jadi- kamu lakukan? Itu. Apakah kamu akan Ini salah satu bentuk dari menjawab kegelisahan seorang ibu. kan harta kita kan bersama nih. Nah, Apakah betul. akan- Karena ini contohnya di depan Anda, Pak. apakah kamu akan menuntut Harta bersama sesuatu? mirip loh, kita mirip. Aku juga dulu mantan suami aku, Apa? manajer aku. Sama. Iya, manajer aku dan malah jadi gue Ayo, yang kita lihat podcast. respon dia apa Kak? Apa tuh jawabannya? Pertanyaannya gini, Bani. Pada saat nanti semua orang bisa bikin kesalahan. Oke. Dan semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, aku rasa ya. Tergantung kesalahannya, tergantung yang bersangkutan itu kayak gimana. Benar. Apabila nanti suatu saat selingkuh, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Aku bakal. Dan ini terjadi untuk kedua belah pihak ya. Artinya bukan disudutkan ke kamu aja. Benar. Disa juga, dia juga bisa. Aku bakal ngasih. Kamu sebagai kepala keluarga nih di sini yang aku bakal tanya. ngasih seluruh. Jadi kita punya ini nih. Aku bakal ngasih ke dia semua. Aku bakal beneran kayak nol gitu. Dan kamu rela akan itu Iya, ya. rela. Jadi kalau untuk urusan harta kamu nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Karena kebanyakan laki-laki yang sejatinya seperti itu. Kalau misalnya dia udah ngelakuin salah, layaknya tahu diri, Pak. Ya, tahu diri. Ups. Banyak banget laki-laki selingkuh. Itu Ya. udah wajar. Cuma kalau udah selingkuh bikin salah, rata-rata keluar dari rumah bawa kolor aja. Artinya nggak bawa apa-apa gitu kan. Nah, itu dia yang cari tuh duitnya. Apalagi kita yang cari, Pak. Iya kan? Nggak ada hak harusnya. Ya udah deh. Apalagi kan tanggung jawabnya kan di suami gitu kan, anak segala macem. Tuh. Nih adik Sopo Jarwo nih. Di lokat bagian ini. Enggak. Aku udah damai, udah selesai. Oke, terima kasih banyak Disa dan Bani sudah hadir ke podcast ini. Aku luar biasa senang akhirnya kita bisa ketemu lagi, kita bisa silaturahmi lagi, dan berbagi sharing, pengalaman. Nanti apapun. kalau udah lahiran undang lagi nggak nih? Kan Apapun sebelum itu. nikah, baru nikah, hamil, nanti lahiran. Iya, live update. Ya. Live update ntar. Iya, jadi aku happy banget dan kamu tetap pakai Crocs ini yang kamu nyaman itu berarti memang Bertahan. benar kamu real seperti Ya, ini pakai Crocs yang sama. Iya benar. Aku happy banget kamu udah kesini menyempatkan ibu hamil, semoga sehat selalu Amin. sampai lancar ke persalinan Amin, ya dan Allah, selalu amin. jadi keluarga yang sakinah. Kita juga mawaddah terima kasih warahmah. banget udah diundang dan ketemu lagi. Iya sayangku. Oke, jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya karena di Dila No Filter semua dibahas tanpa filter.